panas banget, gila polusi Jakarta kayak kemarin tuh pas gue di Bandung nggak kayak gini. Jadi gue kayak bingung gitu kenapa sih kayak polusi di Jakarta bisa separah ini. Jakarta menyandang kualitas udara terburuk di dunia. Jakarta pun dinobatkan sebagai kota dengan kualitas udara terburuk. Udara Jakarta disebut sebagai kota yang paling Kualitas udara di beracun di Jakarta dunia. masih dalam kategori tidak sehat. Punya gelar baru, kota metropolitan. Polusi udara telah menjadi permasalahan yang dihadapi oleh berbagai kota besar di seluruh dunia, termasuk pula DKI Jakarta. Sebagai ibu kota negara Indonesia, Jakarta telah menghadapi tantangan yang serius terkait tingginya polusi udara serta buruknya kualitas udara. Jika kita melihat rata-rata tahunan polusi udara di DKI Jakarta pada tahun 2018 sampai 2022, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya rata-rata polusi udara atau tingkat PM 2,5 di Jakarta telah mencapai lebih dari 35 mikrogram per kubik. Sedangkan standar polusi udara WHO adalah 5 gram mikrogram per kubik. Hal tersebut menunjukkan bahwa tiap tahunnya rata-rata polusi udara di Jakarta mencapai sekitar 7 kali dari nilai panduan kualitas udara standar WHO. Pada tahun 2023 sendiri, Jakarta kerap kali menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Pada Juni 2023 lalu, situs IQR mencatat bahwa Jakarta menjadi wilayah dengan kualitas udara terburuk se-Asia Tenggara. Pada saat video ini dibuat, angka polusi udara di Jakarta telah mencapai 164 AQI atau setara dengan 80,8 mikrogram per kubik. Angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di DKI Jakarta tergolong sebagai tidak sehat dan mencapai sekitar 16,2 kali dari nilai panduan kualitas udara standar WHO. Lantas, apa yang menyebabkan tingkat polusi udara di DKI Jakarta begitu tinggi? Sebagai ibu kota negara, Jakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki densitas penduduk yang begitu tinggi di Indonesia. Jika kita melihat data dari BPS tahun 2022, kepadatan penduduk Jakarta pada tahun 2022 mencapai 16.151 jiwa per kilometer persegi dengan Jakarta Pusat menjadi kota yang paling padat penduduknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Jakarta merupakan provinsi terpadat di Indonesia dan kepadatannya mencapai 112 kali lipat dari angka rata-rata nasional. Lalu, bagaimana densitas penduduk Jakarta yang begitu tinggi ini berkaitan dengan polusi udara di Jakarta? Salah satu alasannya adalah penggunaan kendaraan bermotor, terutama kendaraan pribadi. Menurut Dingel et al. Pada tahun 2018, daerah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi menyebabkan meningkatnya volume kendaraan dan juga kemacetan lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk. Hal itu juga berlaku di Jakarta, penggunaan akan moda transportasi cenderung tinggi karena adanya kebutuhan untuk kegiatan sehari-hari, seperti pergi ke tempat kerja, kuliah, sekolah, dan lain-lain. Sayangnya, penduduk di DKI Jakarta lebih memilih untuk memiliki kendaraan bermotor pribadi daripada transportasi umum. Hal tersebut dapat kita lihat pada jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang terus meningkat setiap tahunnya, terutama pada penggunaan kendaraan bermotor pribadi seperti mobil ataupun motor. Jika kita melihat pada data yang dikumpulkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019, penggunaan transportasi umum di Jakarta masih rendah, yakni hanya berjumlah sekitar 21%. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi tersebut berkontribusi besar terhadap polusi udara di Jakarta. Membludaknya penggunaan kendaraan bermotor di DKI Jakarta tiap tahunnya dapat menyebabkan kualitas udara di DKI Jakarta kian memburuk. Hal ini dikarenakan jumlah kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap sebagai polusi udara di DKI Jakarta terus meningkat. Riset yang dilakukan oleh Vital Strategis menunjukkan bahwa sumber polusi utama di DKI Jakarta adalah asap dari kendaraan bermotor. Riset tersebut menunjukkan bahwa asap dari kendaraan bermotor berkontribusi sekitar 40% dari keseluruhan konsentrasi PM 2,5 di Jakarta. Jika kita melihat peta tingkat polusi udara di Jakarta berdasarkan kota atau kabupatennya, dapat dilihat bahwa Jakarta Pusat yang merupakan daerah yang terpadat di Jakarta memiliki tingkat polusi udara yang paling tinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya seperti Jakarta Selatan, Utara, dan juga Kepulauan Seribu. Hal itu sangat berbanding terbalik dengan Kepulauan Seribu sebagai daerah yang memiliki densitas paling rendah di DKI Jakarta. Kepulauan Seribu sendiri memiliki tingkat polusi yang paling rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, terutama pada daerah Jakarta Pusat maupun Jakarta Barat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk di Jakarta memiliki dampak langsung pada tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi sehingga menyebabkan kualitas udara semakin memburuk di daerah DKI Jakarta. Hal ini selaras dengan studi-studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa kepadatan penduduk
yang diiringi oleh jumlah kendaraan bermotor yang tinggi berdampak besar pada peningkatan polusi udara, terutama pada peningkatan konsentrasi PM2,5. Lantas, mengapa sih penduduk Jakarta lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi? Nah, coba kalian lihat trotoar di Jakarta itu gimana. Kalau kalian lagi jalan kaki, pasti ada tuh motor atau kendaraan yang naik di jalan begitu aja. Nah, banyaknya motor dan kendaraan lain yang seperti ini membuat Jakarta tidak ramah pejalan kaki. Dan akhirnya udaranya jadi kotor. Dan akhirnya apa? Orang jadi memilih untuk membeli kendaraan bermotor seperti yang sudah kami utarakan sebelumnya. Nah, bukannya KRL di Jakarta sudah baik? Bukankah transportasi umum sudah baik? Kan ada Jaklingko dan KRL yang terintegrasi. Nah, betul sekali teman-teman bahwa transportasi di Jakarta sudah kian aksesibel. Namun, kita juga perlu sadar bahwa penduduk di Jakarta jumlahnya sangat banyak. Sehingga tak jarang saat mau naik kendaraan umum, itu kita harus mengantri untuk giliran berikutnya. Karena jumlah transportasi tidak bisa menampung orang yang hendak naik kendaraan umum. Implikasinya, banyak individu yang memilih untuk menggunakan kendaraan bermotor karena malas dempet-dempetan dan tunggu kendaraan berikutnya. Nah, terus gimana dong bikin tata kota yang baik? Kita bisa belajar dari Seoul, kota yang ada di Korea Selatan, di mana pada tahun 1980-an mereka adalah daerah yang terindustrialisasi seperti Jakarta. Hal ini membuat sungai mereka, Chungcheon Street, tertutup oleh jalan tol yang ada di sana. Dan mereka melakukan restorasi sehingga Seoul yang dulunya seperti Jakarta, banyak kendaraan bermotor, menjadi ramah pejalan kaki. Dan sungai yang ada di sana tak hanya untuk mengurangi polusi saja, namun menjadi tempat wisata, sehingga ini menjadi daya jual tersendiri. Dan kalau kita lihat di Jakarta, sebenarnya pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan berbagai strategi untuk membangun tata kota yang baik. Contohnya kita mengenal Tebet Eco Park dan daerah lain yang ramah pejalan kaki dan hendak membuat tata kota yang baik. Akan tetapi perlu diingat bahwa kebijakan pemerintah ini baru memaparkan pusat kota seperti Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan saja nih, belum merata teman-teman. Apa yang bisa jadi benang merah atau kesimpulan dari diskusi kita hari ini? Jadi kesimpulannya, densitas penduduk Jakarta yang tinggi dapat menyebabkan buruknya kualitas udara di Jakarta. Densitas penduduk yang tinggi diiringi oleh penggunaan kendaraan pribadi yang implikasinya ada pada tingginya angka polusi udara di DKI Jakarta. Selain itu, tata kota yang buruk juga memperburuk permasalahan yang ada karena membuat penduduk Jakarta lebih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi publik. Lantas, apa solusi yang harus diinisiasikan oleh kita bersama dengan pemerintah bersama-sama untuk menunjukkan perubahan? Yang pertama dan paling penting adalah perbaiki tata kota, karena tata kota yang baik akan memiliki efek domino pada aspek-aspek lain. Tata kota yang baik dengan konektivitas transportasi publik yang ada akan memicu masyarakat untuk berjalan kaki dan menggunakan transportasi umum seperti yang ada di Korea Selatan yang sudah kami jabarkan. Karena dengan sarana dan prasarana yang memadai dan daerah yang tidak ramah kendaraan bermotor dan lebih ramah berjalan kaki, masyarakat mau tidak mau akan memilih transportasi publik yang lebih efisien seperti yang kami paparkan di kasus Korea Selatan. Dan perlu diingat bahwa tata kota harus merata di semua wilayah. Karena sekarang tata kota Jakarta sudah baik, namun hanya di wilayah tertentu saja. Di wilayah yang tidak sentral seperti Jakarta Timur dan Jakarta Utara, belum ada pembangunan yang merata. Pembangunan hanya di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan saja. Jadi, ini adalah tugas kita bersama-sama untuk meratakan pembangunan yang merata di DKI Jakarta untuk bersama-sama melawan polusi udara. Maju!